Perkenalkan, nama saya Pilia Atrianti, NPM 754232069, dibimbing dengan dosen Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT di mata kuliah Halal Logistik tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari asesmen tengah semester saya, yaitu pembahasan mengenai Green Transportation System of International Metropolises, atau sistem transportasi ramah lingkungan di kota-kota besar. Pada kesempatan kali ini yang akan saya sampaikan ada 6 bagian, yaitu abstract, introduction, literature review, result, discussion, and conclusion. Baik, dengan percepatan proses urbanisasi, kemacetan lalu lintas di perkotaan atau di kota-kota besar itu semakin banyak, dan juga ini menjadi sebuah kontradiksi antara populasi, sumber daya manusia, dan juga lingkungan yang semakin banyak. Nah, transportasi yang ramah lingkungan ini menjadi mode perjalanan yang lebih ramah terhadap lingkungan, dan juga kita harus melakukan promosi aktif mengenai transportasi yang ramah lingkungan ini, tidak hanya untuk penggunaan yang intensif saja, juga ini untuk kemudahan kemacetan lalu lintas dan juga penurunan konsumsi energi, dan juga peningkatan kualitas udara. Ini juga bisa meningkatkan gaya hidup sehat untuk manusia itu sendiri. Nah, transportasi yang ramah lingkungan ini adalah sarana penting untuk mengurangi tadi kemacetan lalu lintas, dan juga memecahkan atau mengurangi polusi di kota-kota besar. Dan juga polusi ini biasanya kan menjadi isu gitu, isu utama di kota-kota besar. Dengan adanya transportasi yang ramah lingkungan ini bisa mengurangi populasi, dan juga secara aktif mempromosikan transportasi umum dan juga cara hidup sehat. Diharapkan dengan sistem transportasi ini manusia bisa beralih dari yang sekarang orientasi kendaraan menjadi orientasi pada manusia itu sendiri. Ada survei yang sudah ada, atau ada penelitian yang sudah dilakukan di 3 kota besar di dunia ini, yaitu di Copenhagen, di New York, dan di Tokyo. Nah, di Copenhagen ini mengusulkan rencana 5 jari. Yang ini rencana 5 jari yang terkenal, itu ditentukan melakukan ekspansi perkotaan melalui 5 koridor radial dari pusat kota ke sekitarnya. Dan ruang antara koridor ini akan berfungsi sebagai irisan hijau kota untuk pembatasan pembangunan. Sistem transportasi kereta api yang dikembangkan didistribusikan di sepanjang koridor dan juga terintegrasi dengan proyek pengembangan lahan di sepanjang jalur. Mayoritas ini bangunan umum di daerah pemukiman dengan kepadatan tinggi akan nanti terhubung oleh transportasi umum itu. Sejauh ini rencana 5 jari ini masih dilaksanakan secara ketat oleh Copenhagen, dan pemerintah juga mengatur sebagian besar lahan ini untuk pengembangan masa depan di daerah dengan kepadatan tinggi. Itu menetapkan bahwa gedung di perkantoran yang baru dibangun itu harus berada dalam jarak 600 meter jalan kaki dari stasiun ke stasiun transportasi umum. Nah, juga di Tokyo ini ada penerapan yaitu campaign mengenai Tokyo bersepeda gitu. Jadi Otoritas Administrasi Lalu Lintas itu di Tokyo itu mengeluarkan peraturan perlindungan darurat untuk tujuan mengurangi korban tewas akibat dari kecelakaan lalu lintas yang digunakan oleh kendaraan kendaraan beroda. Maka sejak saat itu pemerintah mengizinkan sepeda untuk mengambil jalan di trotoar, dan sekarang pun sepeda ini semakin diberikan tempat untuk masyarakat bersepeda untuk mengurangi
polusi dari kendaraan beroda. Setelah itu di New York itu ada Broadway Avenue Reconstruction Project, yaitu mendesain ulang jalan utama seperti di Ninth Avenue sehingga dapat lebih menyeimbangkan berbagai jenis sarana transportasi dan meningkatkan lingkungan berjalan kaki dan juga bersepeda. Eh, Nah, ini ada beberapa eh, saran yang bisa dilakukan untuk mendukung sistem dari transportasi ramah lingkungan ini, yaitu meluruskan mekanisme sistem perjalanan dan juga memperkuat koordinasi. Maksudnya di sini antar pemerintah dan juga masyarakat, memperkuat kesadaran dari masyarakat itu sendiri, meningkatkan tingkat pelayanan transportasi umum dan meningkatkan daya tarik penggunaan transportasi umum dan juga memperkuat aplikasi ilmiah untuk meningkatkan tingkat informasi dan juga memberikan pengetahuan lebih terhadap sistem transportasi ramah lingkungan ini. Nah, saat ini transportasi ramah lingkungan telah menjadi sarana penting untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan memecahkan polusi di perkotaan dan juga untuk masalah lingkungan kota di kota-kota besar yang secara aktif mempromosikan juga transportasi ramah lingkungan ini dan juga transportasi umum untuk beralih dari orientasi tadi kendaraan ke orientasi manusia. Ini pun telah dilakukan di Beijing meskipun presentase transportasi umum di Beijing itu masih menurun di 16% dalam waktu 5 tahun. Um, Sistem transportasi yang ramah lingkungan ini efektif dan untuk mengurangi pemakaian polusi dan juga ini bisa dilakukan di kota-kota besar dengan cara tadi perbanyak public transportation, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, memperbanyak juga menggunakan sepeda ataupun berjalan kaki. Opini dari saya sendiri, penerapan transportasi ramah lingkungan ini memang perlu dilakukan di kota-kota besar. Hal ini untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Hal yang bisa dilakukan dari mulai kesadaran diri sendiri, adanya fasilitas umum yang memadai juga, itu bisa membuat memang masyarakat di kota-kota besar nyaman untuk mengurangi transportasi kendaraan bermotor ke kendaraan umum. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat malam.